Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan rekondisi tanah ya. Rekondisi tanah di sini yang dimaksud adalah perbaikan tanah atau media tanam. Yang mana sebelumnya media tanam ini kurang subur ya, kurang subur dikarenakan kurangnya perawatan dan istilahnya mulai kekurangan unsur hara. Yang mana yang saya akan contohkan ini adalah tanah atau media tanam. Di atasnya ada tanaman alpukat yang mana yang sebelumnya pernah saya jelaskan dalam video cara sederhana mengetahui ciri-ciri tanaman yang tidak subur. Di situ saya agak jelaskan dikit ya isi dari video tersebut ya, lengkapnya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Yang mana saya jelaskan bahwa ciri-ciri tanaman tidak subur ini saya bandingkan antara ini tanaman yang tidak subur sama-sama pohon alpukat di sini ya teman-teman. Ya tentunya ya tanaman yang di dalam pot dan juga tanaman alpukat yang media tanamnya bagus, media tanamnya subur. Nah, saya telah tutup dengan ini karena kan kemarin sempat agak ini ya, cuaca udah mulai agak panas. Organik ini teman-teman bisa lihat manfaatnya dalam deskripsi juga. Saya cantumkan di video-video yang berkaitan dengan saya perangkan ini di dalam deskripsi, nantinya bisa teman-teman lihat setelah video ini ya. Langsung aja, ini adalah media tanam yang subur. Kalau teman-teman lihat di video tersebut, ciri-cirinya sudah jelas ya, diantaranya dari kelihatan dari daunnya teman-teman. Yang mana di sini saya tidak akan jelaskan lagi ciri-cirinya, teman-teman bisa lihat dalam video tersebut kembali lagi ya. Dan yang ini sendiri sebelumnya media tanam ini masih keras seperti ini ya teman-teman, dan sekarang pun masih keras. Pada video sebelumnya daun-daun di sini memperlihatkan contoh-contoh media tanam yang tidak subur. Dan pada saat ini alhamdulillah telah sedikit saya perbaiki media tanam tersebut dan terlihat perbedaannya teman-teman ya. Daun-daun yang menghitam dan lain sebagainya yang menandakan ciri-ciri tanaman atau media tanam tidak subur itu sudah tidak terlihat, dan muncul daun-daun baru seperti ini ya teman-teman. Ya agak lumayan juga ya, udah lebih dari sebulan ya. Ini udah pada besar daun-daunnya. Saya di sini akan memperbaiki media tanam tanpa membongkar media. Membongkar media di sini dikarenakan yang saya jelaskan di sini adalah media tanam dalam media tanam tambulapot, yaitu tanaman dalam pot ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kemungkinan kalau tidak kena air agak lama ya. Mungkin saya akan airi dulu. Teman-teman, mungkin teman-teman bertanya ini sebelum saya bongkar, kenapa saya bongkar di sini sedangkan di sini sudah ada kemajuan di dalam pertumbuhan daun walaupun belum masuk masa generatif ya teman-teman. Di sini saya akan rekondisikan media tanam ini walaupun tanpa membongkar media pot ini, dikarenakan saya ingin hasilnya maksimal ya teman-teman. Hasilnya maksimal dalam tanda kutip di sini cepat memasuki masa generatif, karena usianya ini udah mau 2 tahun, ini udah mau 2 tahun yang harusnya di dalam tambulapot ini usia tanaman sudah lebih dari sudah masuk 2 tahun. Itu harusnya kalau media tanam subur dan perawatan yang baik itu bisa masuki masa generatif. Adapun yang di sana kalau walaupun media tanam subur itu bekas bongkaran ya teman-teman. Itu sebelumnya tanaman alpukat mentega maksudnya. Alpukat ini pernah saya bongkar, ternyata di dalamnya terdapat penyakit akar putih, dan saya bersihkan dan kembali lagi saya tanam. Jadi diproses ulang, jadi istilahnya disterilisasikan ya, pernah disterilisasikan sebelumnya. Jadi masa tanamnya kembali lagi ini lagi dari awal lagi, jadi belum sampai 1 tahun ya. Adapun cara atasi penyakit tersebut atau cara
membongkarnya sehingga kembali lagi menjadi seperti ini. Saya telah sisipkan juga di deskripsi teman-teman di videonya. Oke, langsung saja teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Saya siapkan di sini alat-alat yang lumayan keras ya. Dikarenakan kalau pakai linggis takutnya kena akar, maka saya siapkan alat-alat yang kecil, walaupun kecil tapi lumayan keras. Dan kembali lagi tadi saya jelaskan kalau tanpa air ini mungkin agak lama ya. Agar cepat, saya akan disiapkan di sini sambil saya siram juga. Di sini saya siapkan selain alat-alat ini, saya siapkan di sini air yang sudah campur dengan pupuk organik. Pupuk organik ini sendiri telah mengandung asam umat atau pembedah tanah, dan juga mengandung antifaktor ya teman-teman ya. Ya istilahnya untuk mensupport media tanam yang telah kita rekondisi, yang akan kita rekondisi. Dan di sini saya setelah siapkan dedaunan, daun hijau dan daun coklat. Saya tidak takar ya teman-teman ya, karena tidak dipakai semua. Dan juga ini pupuk atau pupuk kandang ya, yang bisa membuat media tanam subur ya teman-teman. Selain saya lakukan perbaikan dengan pengguburan tanah, saya juga memberikan ini ya teman-teman, memberikan pupuk yang mengandung asam umat dan juga mengandung unsur aktivator dan juga media tanam. Pasti ini pupuk organik ya teman-teman. Saya cukup segini, lalu kita bongkar. Usahakan tanpa mengena akar ya teman-teman. Kita bongkar. Ini adalah, mungkin teman-teman sering lihat petani-petani besar mengeburkan tanah bagian atas ya. Istilahnya kalau ini namanya istilah pertaniannya metode topsoil ya teman-teman, yang mana kita benahi bagian atas tanah seperti ini. Oh, ternyata masih ada vegetasi penyakit akar putih juga di sini teman-teman. Seperti ini aja teman-teman ya. Usahakan jangan langsung kena akar ya, kira-kira 1-3 cm ya teman-teman. Cukup dari pinggirannya saja, yang pasti jangan langsung mengenai akar teman-teman, biar akarnya itu tidak stres. Dan diusahakan bongkar ini di ini ya, mendekati sore hari. Nah, dibongkar ini yang masuk tanahnya ini kita kasih lagi dengan pupuk ya, pupuk organik ini teman-teman. Maksimalkan saja dari ke bawah ya, kurang lebih 1-3 cm, dimana pupuk kandang tersebut yang bisa membantu menjaga kesuburan atau keguburan tanah. Saya pupuk kandang ini bisa membuat ini ya, membuat tanah menjadi gembur, karena pupuk kandang ini tersebut tinggi akan kalsium. Dan pendukungnya ini pupuk yang mengandung pembelah tanah dan asam umat. Kita seperti ini, lalu kita taburkan kanu biar kayak unsur hara ya teman-teman. Di sini kita taburkan hijau-hijauan dulu teman-teman. Nah, hijau teman-teman. Lalu airnya kita kasih yang coklat, yang mana ini manfaatnya sebagai unsur hara pupuk daun, atau yang ini sebagai unsur hara nitrogen, karena kandungan hijau itu mengandung unsur hara N. Teman-teman juga bisa lihat kalau ada praktisi pertanian organik, rata-rata dia membuat pupuk nitrogen itu
pupuk yang mengandung unsur N untuk mendukung perkembangan masa vegetatif. Dia lebih ke pupuk yang lebih ke bahan-bahan organik yang ini ya teman-teman, dedaunan seperti ini. Ada juga ya teman-teman, saya maaf sudah ditakar juga. Ini yang pasti coklat yang sudah kering dengan ini, dengan yang hijau. Nah, seperti halnya kita membuat kompos, dan kita siram kembali dengan pupuk organik ini. Gunanya juga bisa menjadi dekomposer bagi dedaunan yang saya timbun di sini. Setelah itu kita tumpuk lagi tanahnya ya teman-teman, di atasnya seperti ini. Untuknya tanahnya sendiri tidak usah semuanya dikembalikan kepada media tersebut ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau dikembalikan takutnya yang di bawah belum dekomposer, sedangkan yang di atas menjadi keras kembali, sehingga media topsoil itu tidak tercampur dengan baik ya. Istilahnya kalau istilah kerennya disebut soil improvement, kayak seperti ini ya teman-teman. Itu perbaikan media tanam, perbaikan tanah. Tanah yang dimaksud di sini adalah tanah untuk media tanam tambulakot. Mudah-mudahan dengan perbaikan seperti ini, walaupun tanpa membongkar media, walaupun media tanam yang di bawahnya kita tidak tahu apakah masih subur atau tidak, insya Allah dengan upaya seperti ini, dikarenakan ini adalah metode topsoil yang kita benahi dari atasnya, yang mana yang namanya dari atas pasti turun ke bawah ya teman-teman. Itu kemungkinan unsur haranya seperti pupuk kandang, dedaunan, dan juga pupuk organik cair ini bisa dekomposisi sempurna dalam media tanam tersebut, sehingga apa yang dari dalam akar ataupun tanah yang rusak yang di bawah misalnya sudah rusak pun bisa kembali menjadi lebih baik lah. Kalau subur 100% sih saya tidak menjamin ya, tetapi intinya bisa menjadi lebih baik. Oke teman-teman semua, maaf ya saya posisinya jongkok begini dikarenakan teman-teman lihat cuaca sudah mulai agak panas ya teman-teman, dikarenakan di sini udah memasuki waktu siang hari ya, tepatnya mendekati jam 8 lewat. Karena kan di sini pagi hari tadi saya merekamnya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini, apa yang saya praktikkan di sini bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dipraktikkan bagi teman-teman khususnya petani tambulakot atau petani rumahan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.